Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas PPM E. Izin untuk mempresentasikan atau menjabarkan tugas besar PPM, analisis pengendalian dan penjaminan mutu produk Good di PT Taramas Nature Resource menggunakan pendekatan CFD, Six Sigma, dan FMEA. Oke, next. Di sini ada Rama Mahesa dengan PM 3 11 dengan saya sendiri, Hema Sulaiman dengan PM 3 104, dan teman saya Khairuddin Febrian dengan PM 3 137. Oke, yang pertama ada uh, pendahuluan. Pertama latar belakang. Jadi pentingnya mutu produk itu pada BPM itu sendiri memastikan produksi dengan standar dan efisien baik dari perspektif pelanggan maupun proses internal. Kemudian buat proses produksi udara sendiri pada PT Teramas itu sendiri melalui kayu daur ulang melalui tahapan pemotongan, pengeringan, penggilingan, dan pemudukan. Kemudian buat permasalahan kualitas sendiri terdapat variasi bahan baku dan tidak terkendalian parameter proses kayak suhu, tekanan, kecepatan mesin sehingga menyebabkan udara tidak konsisten dan mudah hancur. Kemudian ada pendekatan dengan pengendalian mutu yaitu solusinya dengan menggunakan metode KFD, Six Sigma, dan FMEA untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengurangi variabilitas proses dan menilai risiko kegagalan guna mengembangkan strategi pengendalian mutu yang efektif. Kemudian ada tujuan penelitian yaitu meningkatkan kualitas produksi beras secara konsisten, meminimalkan produk yang cacat, memperbaiki performa proses, dan mendukung keberlanjutan produksi dengan strategi pengendalian mutu yang aplikatif. Itu dilanjut oleh Mas Habib. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode KFD dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada produk berpalet. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan metode Six Sigma dapat mengurangi variasi dalam proses produksi dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga yaitu apa saja defek yang paling berisiko dalam proses produksi berpalet di PT Natur Teramas Natur Research dan bagaimana metode FMEA dapat membantu dalam memprioritaskan perbaikan kualitas. Kemudian ada tujuan. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan metode KFD untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat menganalisis penerapan Six Sigma dalam mengurangi defek yang terjadi selama proses produksi berpalet. Yang ketiga yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi defek paling berisiko dalam proses produksi berpalet dan menerapkan metode FMEA untuk memprioritaskan kebaikan kualitas berdasarkan perhitungan RBN. Dan untuk manfaatnya yang pertama yaitu penelitian dapat menjadi acuan tentang bagaimana metode KFD dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu dapat membantu PT Teramas Natur Research dalam mengidentifikasi dan mengurangi defek dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan jenis defek yang paling berisiko dalam proses produksi. Next. Di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pengendalian dan penjaminan mutu. QC digunakan untuk mengukur dan mengendalikan mutu produk secara langsung, sedangkan QA bersifat proaktif dan manajerial untuk memastikan seluruh proses produksi sesuai standar. Yang kedua yaitu KFD merupakan metode menerjemahkan keinginan dan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis produk atau jasa digunakan untuk merencanakan dan memproduksi produk sesuai harapan konsumen. Kemudian ada langkah-langkah KFD yaitu perencanaan produk, desain produk, perencanaan proses, dan juga perencanaan pengendalian proses. Yang ketiga yaitu Six Sigma merupakan metodologi manajemen mutu yang bertujuan untuk mengurangi cacat dan variabilitas proses. Tahapannya yaitu ada DMIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Control. Kemudian ada FMEA, yaitu metode yang bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi dengan menilai resiko setiap kemungkinan kegagalan atau melalui RBN. Dengan tahapan identifikasi mode kegagalan, yang kedua penilaian resiko, dan yang ketiga yaitu tentukan tindakan perbaikan. Next. Kemudian ini ada peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu yang pertama itu membahas tentang merancang dan menguji kelompok biomasa sesuai kebutuhan masyarakat menggunakan pendekatan KFD. Yang kedua yaitu mengidentifikasi cacat dominan dan penyebab menggunakan Six Sigma dan juga FMEA. Dan peneliti terdahulu yang ketiga yaitu mengendalikan kualitas serbuk kayu menggunakan Seven Tools dan FMEA untuk mengidentifikasi cacat dominan dan penyebabnya. Next. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian di sini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Bertujuan untuk menganalisis kualitas budaya di PT Teramas Natur Resource menggunakan metode KFD, Six Sigma, dan FMEA. Lalu pada waktu dan tempat penelitian dilakukan pada 22 November 2025 di PT Teramas Natur Resource Surabaya. Lalu di sini menggunakan kuesionernya itu pada responden. Lalu yang selanjutnya ada objek dan subjek penelitian, di mana variabel terikatnya yakni yang pertama pada metode KFD itu dengan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan dan kesesuaian produk. Lalu untuk variabel bebasnya yakni peningkatan kepuasan dan kesesuaian produk. Lalu untuk variabel terikat pada metode Six Sigma yakni ada tingkat kecacatan, variasi ukuran dan konsistensi kualitas. Pada variabel bebas metode Six Sigma yakni ada pengurangan cacat, konsistensi ukuran dan kualitas produk. Lalu yang terakhir pada metode FMEA pada variabel terikatnya ada severity, occurrence dan detection. Lalu untuk variabel bebasnya yakni pengurangan keparahan dan frekuensi kegagalan serta peningkatan deteksi. Lalu untuk pengumpulan datanya pada penelitian ini yakni di PT Teramas Natur Resource pada KFD yakni permintaan konsumen yakni menggunakan variabel diameter, kadar air, berat, nilai kalori, pellet, dan data teknis QC pabrik yakni aturan mesin pelletizer, kecepatan fitting, dan kontrol kelembapan. Pada Six Sigma yakni ada data produksi dan inspeksi kualitas yakni jumlah produk cacat, diameter, kadar air, berat, nilai kalori, dan spesifikasi produk. Lalu pada FMEA yakni observasi proses dan QC yakni dengan mode kegagalan, severity, occurrence, detection, dan RPN. Next. Sini saja ada teknik pengumpulan data, ada teknik pengumpulan data KFD, yakni dengan menggunakan kesadaran online supaya pada konsumen food pellet untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Lalu pada Six Sigma yakni melakukan observasi langsung pada setiap tahap produksi, yakni pemotongan bahan baku, pengeringan, penggilingan hingga pembentukan food pellet. Lalu pada FMEA dilakukan dengan wawancara dengan staf produksi dan QC untuk mengidentifikasi potensi mode kegagalan di setiap tahap proses. Lalu pada selanjutnya yakni pengolahan data. Di pengolahan data, metode KFD dilakukan dengan menganalisis hubungan kebutuhan pelanggan dan karakteristik teknis produk untuk menentukan prioritas perbaikan dan peningkatan kualitas. Lalu pada metode Six Sigma, yakni menggunakan tahapan DMIC, yakni tahap define, measure, analyze, improve, dan control. Lalu pada metode FMEA, yakni dilakukan dengan menganalisis model kegagalan, nilai risiko, fitur FM, dan prioritas perbaikan.
Di sini ada flowchart di mana dimulai dengan studi literatur, studi lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, identifikasi variabel, kemudian ada pengumpulan datanya, yakni data permintaan konsumen, teknis perusahaan, data sampel pengamatan produk, dan formulir nilai severity, occurrence, dan detection. Lalu untuk pengumpulan datanya, yakni yang pertama, yakni metode GFD, lalu dilanjutkan dengan metode Six Sigma, terus ada uji normalitas, lalu apakah valid atau tidak, jika tidak, maka akan kembali ke pengumpulan data, dan jika valid, maka akan dilanjutkan ke metode FMEA. Lalu dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Kemudian untuk pembuat hasil analisis, pertama ada pada satu objek perusahaan yang dimana di sini objeknya yaitu di PT Ramas Natural Resource adalah perusahaan PMA berbasis di Surabaya yang memproduksi pelet kayu sebagai bahan bakar dimasak untuk pasar ekspor dan domestik. Jadi untuk pelet kayu ini memiliki kadar hasil keluarnya rendah sehingga ramah lingkungan. Dan juga fokus utama Ramas adalah energi terbarukan dengan peluang pasar besar namun menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku dan persaingan industri. Kemudian untuk selanjutnya ada OPC, di mana ada persiapan dan pencucian bahan baku, pencatatan awal, penghancuran atau penggilingan, kemudian ada pengiriman bahan baku, ada pencampuran, kemudian ada pencetakan, pendinginan, habis itu inspeksi di bagian penyaringan atau pengayakan. Jadi buat total waktu proses produksi ini ada 300 menit. Kemudian untuk pengumpulan data sendiri, yang pertama adalah pengumpulan KFD. Yang pertama dengan memberikan kuesioner kepada 15 responden sehingga didapatkan tingkat kepentingan yang dapat diterapkan pada bulan kali ini, yaitu skala Likert tidak penting hingga sangat penting. Kemudian ada hasil kuesioner tersebut di sebelah kanan dan juga diperoleh rata-ratanya, persentasenya, dan juga ada rankingnya, yaitu yang pertama kadar air, kedua nilai kalor, ketiga berat, keempat diameter. Kemudian untuk pengumpulan data pada data meta Six Sigma, di mana defect variabel itu sendiri ada diameter, kadar air, berat, nilai kalor. Jadi ada satuannya mm, persen, gram, kilokalori, dan juga ada per kilogram. Jadi spesifikasinya ada diameter 6, plus minus 0,2, dan seterusnya. Kemudian buat defect atribut itu sendiri ada produk berarti ada yang kopong, ada yang mudah patah, mudah hancur, kemudian ada yang mudah hangus seperti pada gambar berikut. Kemudian ada pengumpulan data FMEA, yang di mana ada lokasinya, nama departemennya, tanggal pengisian, shiftnya, dan juga jam kerja. Itu ada pagi, sekitar jam 8 sampai jam 2 sore. Jadi ada keterangan skala 1 itu rendah hingga skala 10 itu tinggi. Seperti gambar berikut sudah diisi oleh tim QC dari Teramas itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya dilanjut oleh Mas Ram. Baik, selanjutnya ada pengolahan data pada metode FD. Yang pertama data spesifikasi. Di sini terdapat kebutuhan dari produk pellet sendiri, yakni ada diameter, kadar air, berat, dan nilai kalor. Nah, dari needs matrix yang teridentifikasi pada kebutuhan pelanggan utama, yaitu ukuran konsisten, kadar air rendah, stabil, dan nilai kalor yang tinggi, yang dapat diukur melalui metrik diameter, kadar air, berat, dan nilai kalor. Kadar air dan diameter paling berpengaruh karena mempengaruhi besar kebutuhan pelanggan. Nilai kalor juga penting untuk kualitas pembakaran dan efisiensi energi. Oleh karena itu, prioritas pengembangan adalah mengoptimalisasi kadar air, diameter, serta nilai kalor agar pellet memiliki ukuran seragam, pembakaran yang baik, dan efisiensi energi yang tinggi. Lalu yang terakhir pada tabel yang di bawah ini adalah rata-rata dari hasil kuesioner di mana diameter, kadar air, berat, dan nilai kalor itu menjadi rata-rata yang nilainya 4. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi produk dan dibandingkan dengan produk kompetitor atau benchmarking, mana yang berwarna biru ini adalah our produk atau dari produk dari PT Teramas Natur. Lalu untuk kompetitif produk ini adanya persingkatan yang berwarna abu-abu. Lalu untuk proyek modifikasi produk ini didapatkan nilai target value dan improvement rate. Lalu ada relative importance index, ada WACC, dan yang terakhir adalah WACC persentase. Di sini dapat dicontohkan pada perhitungan diameter. Pada untuk improvement rate itu target value dibagi relative importance index, yakni 4 dibagi 4 sama dengan 1. Lalu pada relative importance index ini merupakan nilai atribut produk berdasarkan prioritas. Lalu untuk WACC, yakni rumusnya yakni relative importance index dikali dengan improvement index, yakni 4 dikali 1 sama dengan 4. Lalu untuk WACC persentase, yakni WACC dibagi total jumlah WACC dikali 100%, yakni 4 dibagi 16 dikali 100 sama dengan 25%. Nah, perhitungan ini digunakan untuk semua karakteristik, yakni kadar air, berat, dan nilai kalor. Next. Lalu di sini ada penerapan parameter teknis dan hubungan antar parameter, di mana hubungannya di sini tanda yang bertanda lingkaran ini bernilai 9. Lalu untuk yang bertanda persegi panjang ini bernilai 3, dan yang segitiga ini bernilai 1. Nah, ini misal dicontohkan pada ukuran konsisten dikali harga, jadi sama dengan weight persentase dikali nilai dari 25 dikali 9 sama dengan 20/25. Lalu untuk prioritinya, yakni sum score dibagi jumlah sum score dikali 100%, di mana 350 dibagi 1.350 dikali 100%, yakni 26%. Lalu terakhir ada perancangan dose of quality, di mana HOQ menentukan 4 atribut prioritas untuk pengembangan wood pellet, kadar air, diameter, berat, dan nilai kalor. Prioritas tertinggi adalah kadar air, yakni 450 atau sama dengan 3,3%. Lalu diikuti dengan diameter, yakni 350 atau 26%, lalu berat, yakni 300 atau 22,2%, dan nilai kalor 250 atau 18,5%. Oke, dilanjut oleh Mas Habib. Oke, kemudian di sini ada pengolahan data dan analisis Six Sigma. Itu tahap pertama yaitu define, yang merupakan project statement. Yang pertama ada business case. PT Teramas Natural Resource mengalami peningkatan cacat produk berkualitas yang berdampak pada kualitas pembakaran dan daya saing. Diperlukan perbaikan proses produksi melalui Six Sigma, FMEA, dan juga KFD untuk meningkatkan kualitas. Problem definition. Terdapat 4 cacat utama pada produk pellet, yaitu diameter tidak seragam, berat tidak konsisten, kadar air yang berlebihan, dan nilai kalor yang tidak stabil. Kemudian ada project scope, proyek berfokus pada analisis dan perbaikan proses produksi wood pellet, khususnya pada parameter diameter, kadar air, berat, dan nilai kalor. Kemudian ada goal statement, yaitu untuk menurunkan tingkat defense secara signifikan dan meningkatkan stabilitas serta konsistensi kualitas wood pellet melalui penerapan Six Sigma. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan efisiensi proses, pengurangan biaya, dan juga peningkatan produktivitas. Proses timeline-nya yaitu dilaksanakan selama 1 bulan. Yang pertama pengumpulan data, validasi masalah, dan juga penetapan titik ini. Yang kedua yaitu analisis akar penyebab menggunakan KFD, fishbone, control chart, dan juga FMEA. Yang ketiga yaitu implementasi tindakan perbaikan melalui penyesuaian SOP. Yang keempat yaitu evaluasi hasil, monitoring kinerja proses, dan penyusunan rekomendasi lanjutan. Next.
Kemudian ada diagram sipok. Diagram sipok proses produksi palet ini menunjukkan alur terstruktur mulai dari memasuk bahan baku seperti kayu palet, supplier limbah kayu, jerami, dan juga sekam padi hingga menghasilkan mutu palet siap pakai. Proses meliputi tahap persiapan, pengiriman, pencampuran, percetakan, dan juga penyimpanan. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh konsistensi bahan baku dan stabilitas proses produksi serta kerjasama yang baik dengan pemasok. Palet yang dihasilkan kemudian didistribusikan ke pabrik biomasa, industri tekstil, PLTBM, dan pengguna rumah tangga sebagai bahan baku ramah lingkungan. Next. Oke, baik, untuk selanjutnya ada measurement yang alat 2, yang dimana ada uji normalitas dengan model Kolmogorov Smirnov, yang dimana ada uji normalitas di CTQ, diameter juga kadar air. CTQ dan kadar air ini mengalami berdistribusi normal, yang dimana PV-nya itu lebih dari 0,05. Kemudian selanjutnya yang dimana ada uji normalitas CTQ berat dan juga kalor, yang dimana juga sama berdistribusi normal, yang dimana PV-nya itu lebih besar daripada 0,05. Kemudian bagian measurement di peta kontrol XR, di mana ada peta kontrol CTQ diameter, di mana di sini tuh tidak ada yang keluar batas. Jadi buat peta kontrol itu masih dalam batas kontrol itu sendiri. Kemudian ada peta kontrol XSR, yang dimana peta kontrol dari kadar air ini juga sama, masih dalam batas kontrol tertentu, tidak ada yang keluar batas. Kemudian selanjutnya ada peta kontrol CTQ berat, ini juga sama, seluruhnya itu masih berada dalam UCL dan juga LCL, yang pada kali itu masih stabil dan terkendali. Kemudian ada peta kontrol CTQ nilai kalor juga masih terkendali, tidak ada yang keluar batas LCL dan juga UCL. Kemudian ada peta kontrol NP, yang dimana di sini juga menunjukkan bahwa masih proses produksi itu masih stabil dan terkendali secara statistik, tidak ada yang keluar batas UCL dan LCL itu sendiri. Kemudian ada kapabilitas proses CTQ diameter, di mana didapatkan CP 0,83, kemudian nilai CP 0,29, CP 0,87, dan juga channel CPK 0,79, sehingga proses berproses dengan baik dan variasinya masih cukup besar. Kemudian ada kapabilitas proses CTQ kadar air, yang dimana juga CP, CPL, CPO, dan CPK itu menghasilkan 1,52, yang dimana sudah memenuhi batas spesifikasi dengan baik. Kemudian ada kapabilitas proses CTQ berat dan juga nilai kalor, yang dimana hasil kapabilitasnya itu ada CP 0,83, CPL 1, CP 0,67, CPK 0,67, dan juga variasinya masih tinggi. Kemudian ada juga kapabilitas dari proses CTQ nilai kalor, CP 1,3, CPL 1,8, CPL 1,33, CPK 1,8, mengindikasikan proses cukup terpusat dengan variasi kecil. Kemudian ada juga nilai sigma itu sendiri, yang dimana ini diambil dari satu data, dari data sigma yang lain, ada nya 4 dan D-nya 20. Opportunities per unit CTQ-nya kan ada 4, itu sudah juga diperoleh dari 4/20, 9,2, TOP juga rumusnya 20 dikalikan 4, 980, DPA juga 6 dibagi 80, hasilnya 0,05. Kemudian ada DPM-nya itu 0,5 dikalikan 1 juta, jadi 50.000, sehingga didapatkan nilai sigma 3,14, yang dimana kategorinya itu rata-rata di industri. Lanjut. Baik, selanjutnya ada tahap analis, di mana ada divisi buat diagram yakni pada produk kopong. Di mana buat balet kopong terjadi akibat tidak konsistenan aparatur produksi, di bawah ada kurangnya ketelitian operator, kausan dan tekanan roller yang tidak stabil. Ada SOP yang belum konsisten, bahan baku yang tidak homogen, serta kondisi suhu dan kelembapan lingkungan yang tidak stabil. Lalu ada respon diagram untuk produk mudah patah, mana disebabkan oleh variasi pada proses penimbangan dan pencetakan, akibat kurang teliti operator, tidak stabil timbangan dan hopper, ada penimbangan tidak standar, bahan baku dengan kadar air dan kelembapan tidak merata, serta pengaruh kelembapan lingkungan. Oke, bisa di next. Lalu selanjutnya ada Fishbone diagram untuk produk hancur yang menunjukkan proses pengeringan belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya ketegangan operator, tidak stabilan panas daya dan flower, ada pengeringan yang tidak tepat, bahan baku dengan kadar air tinggi, serta kondisi lingkungan yang lembab dan ventilasi yang kurang baik. Lalu untuk Fishbone diagram produk mudah hangus, disebutkan tidak konsisten kualitas bahan dan proses pembakaran yang meliputi kurangnya ketelitian operator saat uji nilai kalor, tidak stabilan burner dan sensor temperatur, metode pengujian yang tidak standar, bahan baku tidak homogen dengan kadar air tinggi, serta pengaruh lingkungan dan penyimpanan yang kurang baik sehingga nilai kalor menjadi tidak stabil. Next. Lalu di sini terdapat diagram Pareto yang menunjukkan bahwa kategori 2 dan 3 merupakan penyebab utama dengan kontribusi 63,3% dari total masalah. Ditambah kategori 4 yakni menyumbang 86,7%, sehingga menjadi batas utama perbaikan. Kategori lainnya memberikan kontribusi relatif kecil. Next. Lalu di sini ada tahapan improve, di mana tahapan improve yakni menggunakan metode 5W1H, yakni what, where, why, who, when, dan how. Di mana untuk tujuan utamanya yakni mengurangi variasi diameter berat kadar air dan nilai kalor wood pellet dan membuat proses produksi lebih stabil dan berada dalam batas spesifikasi. Lalu ada lokasi, yakni area produksi utama, pengeringan penyampuran bahan baku, proses pelletizing dan pendinginan. Lalu ada penyebabnya, yakni terdapat variasi muncul, yakni kita konsistenan bahan baku, kestabilan suhu pengeringan dengan kompresi mesin pelletizer dan kontrol kelembapan yang kurang optimal. Lalu ada orang, yang ditujukan kepada operator mesin, QC inspektor, supervisor produksi, dan teknisi maintenance. Lalu untuk pelaksanaannya, dilaksanakan bertahap sampai 2 bulan, mulai setelah tahapan les selesai, lalu diterapkan secara berkelanjutan. Lalu ada tindakan perbaikan, yakni mental ulang setting tekanan pelletizer untuk menjaga kestabilan diameter dan berat, menstandarisasi kelembapan bahan baku sebelum masuk mesin, menambahkan SOP kontrol suhu pengering dengan target 7-9 moisture, jadwalkan maintenance rutin untuk mengurangi variasi mekanik. Lalu ada memasang moisture sensor tambah di inlet dryer dan melakukan briefing harian untuk memastikan operator mengikuti parameter standar. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya Habib. Kemudian di sini ada tahap yang terakhir yaitu tahap kontrol dengan hasil 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. Untuk yang pertama yaitu ringkas, usulan perbaikannya yaitu melakukan seleksi dan pemisahan terhadap mesin, bahan baku, serta dokumen administrasi agar hanya yang dibutuhkan saja berada di area produksi. Kemudian rapi, yaitu usulan perbaikannya menyediakan rak atau penyimpanan khusus, memberi label pada bahan baku dan produk, serta mengatur posisi mesin sesuai alur kerja produksi.
Yang ketiga yaitu resi dan usulan perbaikan membentuk tim kebersihan khusus melakukan pembersihan secara rutin di seluruh area produksi dan mengatur penyaringan udara atau ventilasi untuk mengurangi kontaminasi. Yang keempat ada rawat dengan usulan perbaikan yaitu melakukan preventive maintenance secara berkala, inspeksi rutin kondisi mesin, serta memastikan spare part selalu siap untuk perbaikan segera. Yang terakhir yaitu rajin dengan usulan perbaikan yaitu menetapkan SOP yang jelas untuk setiap aktivitas, melakukan pelatihan rutin kepada karyawan serta menerapkan sistem peragaan dan sanksi untuk meningkatkan disiplin. Next. Oke, selanjutnya pada pola data dan analisis FMEA. Kemudian di mana ini ada tahap produksi persiapan penelitian bahan baku RPN 120, hasil RPN-nya, biasan awal ada 60, pengajuan penggilingan ke RPN-nya 120, penggunaan bahan baku 160, pencampuran 111, penjelakan 160, pendinginan 72, penyaringan dan pengelayakan 60, penyimpanan 84. Oke, buat pengelolaan data analisis FMEA ini ada beberapa rekomendasi perbaikan di mana persiapan dan penelitian bahan baku itu ada cuci bahan baku dan inspeksi visual sebelum proses berikutnya. Kemudian rekomendasi perbaikan rencana awal setel, ukuran mesin dan lakukan sampling ukuran, pengajuan atau penggilingan itu rekomendasi perbaikan atur mesin giling dan lakukan pemeriksaan ukuran serbuk, ukuran bahan baku itu ada kalibrasi oven, filter dryer, serta kontrol suhu dan drying. Pencampuran itu rekomendasi perbaikannya periksa durasi mixer dan lakukan sampling campuran. Penjelakan yaitu rekomendasi perbaikan kontrol tekanan dan kelembapan serta periksa tekanan pelet. Dengan itu ada tambahkan ventilasi dan perpanjangan waktu pendinginan. Penyaringan dan pengelayakan itu gunakan air dengan ukuran standar dengan serta lakukan inspeksi. Dan ada juga penyimpanan, kontrol kelembapan gudang dan gunakan ventilasi. Selanjutnya yang ada analisis pembahasan di mana berdasarkan hasil dari KPT dari KFD, Sigma dan FMA dapat dijelaskan bahwa kualitas sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antara kebutuhan pelanggan, kemampuan proses serta prosesnya kegagalan pada setiap tahapan produksi. Dari tahapan KFD yakni di House of Quality dapatkan 4 kebutuhan utama pelanggan yaitu ukuran yang konsisten, kadar air rendah, berat stabil dan nilai kalori yang tinggi. Lalu terdapat juga 4 metrik teknis utama yaitu diameter, kadar air, berat dan nilai kalori. Yang didapatkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kadar air menjadi kualitas teknis tertinggi dengan bobot 33,3%, diikuti oleh diameter 26%, berat 22,2% dan nilai kalori 18,5%. Yang menandakan bahwa pengendalian kelembaban dan konsistensi parameter merupakan faktor paling menentukan dan memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan daya saing produk. Lalu pada metode Six Sigma menunjukkan bahwa seluruh parameter CTG yakni diameter, kadar air, berat dan nilai kalori berdistribusi normal sehingga proses layak dianalisis secara statistik. Dapatkan nilai TPMO sebesar 50.000 dengan tingkat sigma yakni 3,14 yang mendapatkan proses pada kategori rata-rata industri. Yang berarti masih terdapat variasi dan peluang perbaikan yang signifikan. Terdapat juga analisis Fishbone dan Pareto yang mengungkap bahwa faktor mencatat berasal dari faktor mesin, manusia, metode, material dan lingkungan yang lebih besar dari pada perdagangan dan pencetakan. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan difokuskan pada penyederhanaan kalibrasi mesin, pengenalan kadar air, standarisasi SOP serta peningkatan disiplin dan kompetensi operator. Lalu pada hasil FMEA dijelaskan tahap proses yang memiliki resiko kegagalan tertinggi, yakni tahap penggilingan dan pencetakan, yang masing-masing memiliki nilai RPN 160, yang menjadi titik kritis karena berpotensi menghasilkan berat retak, pecah, atau kadar air di luar standar. Yang dapat pada tahap persiapan bahan baku dan penggilingan juga menunjukkan RPN 120 yang menegaskan pentingnya kebersihan bahan baku, sesuai kemampuan serbuk, dan juga tahap percampuran, yakni dengan RPN 112 dan penyimpanan RPN 84, yang mendiskusikan risiko homogenan campuran dan kelembapan gudang yang dapat menyebabkan pelet tidak stabil atau bercampur. Nah, dari penjelasan tadi harus didapatkan kesimpulan. Yang pertama, yakni penerapan metode KFD pada produk telet berhasil mengidentifikasi kebutuhan utama konsumen dan keterkaitannya dengan berbagai teknis berdasarkan kuesioner yang pada kadar air menjadi kebutuhan penting, lalu diikuti dengan nilai kalori, berat dan diameter. Lalu pada penerapan metode Sigma dan metode MIC menunjukkan kapabilitas proses produksi telet pada level Sigma 3,14 yakni kategori rata-rata industri dengan DPMO 50.000 dari 20 unit produksi dengan 4 derajat. Analisis kualitas proses menunjukkan diameter dan berat belum kapabel, sangat kapabel dengan CP dan CPK 1,52 dan nilai kalori cukup kapabel yakni 1,28. Lalu pada penerapan FMEA diidentifikasikan tahap pengeringan dan pencegahan sebagai titik kritis utama RPN tertinggi yakni 160 karena akibat dari kadar air tidak sesuai dan potensi berat serta. Lalu ada persiapan penyidikan serta pengiriman juga memiliki risiko cukup tinggi dengan RPN 120 terkait dengan kontaminasi dan tidak teraturan ukuran. Lalu untuk perbaikan yang dilakukan yakni melakukan kalibrasi filter dryer, pengendalian suhu dan waktu pengeringan, pengaturan tekanan serta kemampuan pencetakan. Lalu pada diagram itu juga menunjukkan bahwa masalah kadar air dan tingkat konsisten berat menyumbang 63,3% cacat sehingga fokus perbaikan perlu diarahkan pada pengeringan dan pencetakan sebagai faktor paling berpengaruh terhadap kualitas food pellet. Lalu untuk saran, yang pertama disarankan melakukan pelatihan operator dan penyusunan SOP perbaikan berdasarkan temuan FMEA untuk memastikan perbaikan secara berkelanjutan. Diperlukan pelatihan rutin bagi operator mengenai cara mengendalikan CTG dan cara mengatasi potensi kegagalan. Lalu selanjutnya, yakni sebaiknya menerapkan sistem monitoring statik atau SPC di setiap tahap proses produksi, walaupun data kontrol menunjukkan proses berada dalam kondisi terkendali. Lalu yang terakhir, yakni seharusnya melakukan standarisasi dan kalibrasi berkala pada mesin pencetakan dan penggilingan, diameter dan berat pelet yang masih menunjukkan nilai kapabilitas yang rendah, yakni dengan CPK 1. Oke, baik, untuk perpustakaan sendiri ada 15 jurnal yang diberikan. Oke, cukup buat tampilannya ada formulir FMEA, dokumentasi. Thank you, gracias, dan oke, baik. Mohon maaf salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya